Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Halo Sudarsono, halo Palar, halo Maralis, kirim kami mentega, susu, atau beras. Aceh itu kan tak diduduki Belanda, jadi dia normal itu. Yang lainnya ini sudah duduki Belanda semua ini. Sumatera Timur udah habis, ya. Tapanuli udah habis. Sumatera Barat ini kota-kota besar udah duduki dia. Riau pun begitu juga. Pekanbaru udah duduki. Jambi udah duduki. Bukit Tinggi dia duduki. Padang Panjang dia duduki. Payakumbuh dia duduki. Anda lewat di Payakumbuh kan. Tinggal Aceh yang tidak. Jadi Belanda tidak pernah mau masuk ke sana. Aksi militer pertama dia cuma di Medan aja. Medan, Padang, Palembang gitu. Aksi militer kedua tetap dia tidak berani ke Aceh. Di luar itulah kita ini semuanya. Aceh nggak di luar sama sekali. Belanda takut pergi ke sana. Rimba Raya ini kan menjadi penyambung lidah. Bagaimana luar negeri akui kalau tidak tahu bahwa begitu hebat perjuangan? Radio Rimba Raya memberitahu, ini perjuangan kami, ini. Ya itulah, kita dibantu oleh internasional. Internasional membantu Indonesia ini karena masih melihat Indonesia itu masih ada. Kalau sudah ada lagi, sudah dijajah Belanda. Karena kedua Barat. Aceh yang menjadi pelopor benteng Republik Indonesia waktu terdesak oleh Belanda di aksi militer kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bersua di jalur yang sangat istimewa pada sore hari ini. Saya Fikar Weeda akan memandu kegiatan ini. Percakapan tentang Radio Perjuangan Rimba Raya, sebuah radio yang sangat bersejarah yang menentukan arah daripada negara dan bangsa ini. Saya bersama Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bener Meriah, Bapak Irmansyah SSTP MSP. Kemudian sore ini siaran kita ini bisa dinikmati melalui akun Facebook serambinews.com. Kemudian saya juga membagikan di akun Fikar Weda. Mudah-mudahan percakapan kita, dialog kita pada petang hari ini punya manfaat dan ada pencerahan. Pada sore hari ini secara khusus, saya ingin menyapa dulu Pak Irmansyah. Assalamualaikum Pak Irmansyah. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bung Fikar. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kami di ketinggian 1400 mdpl. Sehat walafiat, Bung. Berada di ketinggian 1450 di atas meter di atas permukaan laut. Aroma kopi, udara dingin, dan kita akan membicarakan tentang
Radio Rimba Raya. Baik, di awal pertemuan tadi kita sudah menyaksikan sama-sama sebuah tayangan video singkat yang berdurasi kurang dari 3 menit tentang Radio Rimba Raya. Radio Rimba Raya ini diajukan oleh Kabupaten Bener Meriah ke ajang Anugerah Pesona Indonesia 2020 untuk kategori situs sejarah. Barangkali Bung Irmansyah bisa dijelaskan apa alasan mengajukan Radio Rimba Raya di ajang API 2020 ini, dan barangkali bisa dijelaskan bagaimana teknis dan apa yang diharapkan dari API 2020 ini. Ya. Terima kasih Bung Pikar. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara-saudara yang bergabung di halaman Facebook Serambi. Jadi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Serambi Indonesia yang sudah memfasilitasi acara ini yang dipandu oleh Bung Pikar Weda. Terima kasih Bung Pikar. Seperti yang disampaikan Bung Pikar tadi di awal, jadi Radio Perjuangan Rimba Raya ini kita kenal, kita masyarakat Aceh, ini merupakan suatu kebanggaan kita, ya, seluruh masyarakat Aceh dimanapun berada. Rimba Raya ini merupakan kontribusi Aceh, salah satu kontribusi Aceh untuk Republik ini. Dari sekian banyak kontribusi untuk Republik ini. Jadi salah satunya Radio Perjuangan Rimba Raya yang kita kenal di saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948, tatkala Republik ini terdesak oleh Belanda dan ibu kota Republik Indonesia ini sudah dikuasai oleh Belanda, Yogyakarta, dan tentara waktu itu memang sudah betul-betul sudah terdesak, dan kita ketahui bahwa muncullah suara dari koordinat Rimba Raya mengantar apa yang disampaikan Radio Hilversum milik Belanda bahwa Indonesia ini sudah bubar. Dengan suara Radio Rimba Raya yang lantang menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia ini masih ada, Republik masih ada, Indonesia masih ada. Jadi ini mungkin terdengar ke seluruh penjuru dunia, walaupun kita ketahui bahwa itu berantai, disampaikan ke Myanmar, sampaikan ke Malaya, di relay ke New India Radio, sampailah ke PBB. Jadi inilah kira-kira maksud dan tujuan kita, bagaimana supaya sejarah Radio Rimba Raya ini memang secara fakta, secara sejarah, bangsa ini memang sudah jelas ini tidak bisa dibantah lagi, Bung Pikar. Jadi mudah-mudahan dengan masuknya nominasi situs sejarah Radio Rimba Raya, ini makin terbuka peluang Radio Rimba Raya kita ini akan dilegitimasi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi sejarah bangsa ini, ya, merupakan nilai sejarah bangsa Indonesia ini. Itu sementara, Bung Pikar. Baik, Bung Irmansyah. Radio Rimba Raya pada agresi militer kedua, ya, 1948. Tadi disebutkan ketika Belanda sudah menyatakan Indonesia tidak ada, tetapi ada suatu suara dari sebuah rimba yang belakangan itu diketahui dari Rimba Raya, hutan rimba yang berada di koordinat
Kabupaten Bener Meriah sekarang, dataran tinggi Gayo, yang menyuarakan Indonesia ternyata masih ada. Dan bahan inilah yang kemudian mengubah konstelasi dari konferensi meja bundar. Begitu kira-kira ya? Iya, tepat sekali Bung Fikar. Jadi waktu itu memang Rimba Raya ini salah satu media yang sangat vital ya, dalam agresi 48-49. Jadi sebenarnya radio ini merupakan radio divisi 10 TNI ya, yang disiarkan dari dataran tinggi Gayo, waktu itu Aceh Tengah, saat ini Kabupaten Bener Meriah. Jadi radio divisi 10 ini dengan pancaran 1 kW dengan frekuensi 19,25 dan 61 meter. Jadi radio kita ini memang di saat itu mungkin tercanggih di Republik ini. Ya, jadi menembus cakrawala angkasa ya, dan sampai ditangkap oleh radio-radio yang ada di luar negeri. Seperti kami sampaikan tadi, bisa ditangkap di Malaya, Rangon, Myanmar, Filipina, ya, sampai ke All India Radio dan diteruskan ke PBB. Jadi mungkin di saat proses perundingan, waktu itu Belanda mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah bubar. Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sudah bubar. Ya, jadi alhamdulillah. Serangan umum 1 Maret, sebenarnya kita baru tahu ini. Tatkala 6 jam TNI menguasai Yogyakarta, rupanya disiarkan juga melalui Rimba Raya. 6 jam menguasai kota Jogja, ibu kota Republik saat itu, ini prestasi yang gebilang, prestasi yang luar biasa. Nah, jadi Radio Rimba Raya mengabarkan ke dunia, Radio Rimba Raya menyatakan ke dunia, dengan tentunya dibantu juga oleh radio-radio pejuang di saat itu. Nah, secara logika, bagaimana diketahui serangan umum 1 Maret kalau tidak dikabarkan oleh radio-radio perjuangan di kala itu? Mungkin waktu itu ada di perjuangan di Solo, Radio Kambing, dan lain-lain, sampai ke BDRI, Bukit Tinggi, ya direlay kembali ke Radio Rimba Raya. Ya seperti kita sampaikan tadi, ya kebetulan waktu itu mungkin Radio Rimba Raya di saat itu paling canggih waktu itu di masanya, ya dipublis, disuarakan ke dunia, ya, disampaikan ke penduduk dunia bahwa serangan umum 1 Maret itu memang itu prestasi TNI untuk mengklaim hoax yang disampaikan oleh Belanda bahwa Indonesia sudah bubar. Ya, jadi mungkin delegasi-delegasi kita yang ada di luar negeri di PBB, ya ini menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB bahwa berita hoax yang disampaikan Belanda di kala itu kita tepis dari Radio Rimba Raya. Begitu, Bung Fikar. Baik. Radio Rimba Raya ini kan radio yang bergerak di bawah tanah ya. Artinya bukan radio publik. Betul. Bukan radio publik, ya. Sehingga suaranya terdengar tetapi tidak tahu posisinya di mana. Bisa diceritakan tidak seperti apa sebetulnya asal muasal dari adanya radio ini? Ya. Kabarnya perangkatnya harus diseludupkan dan lain-lain. Ya, jadi seperti kita ketahui, menurut Bung Iqmal Gopi, beliau adalah sutradara film dokumenter Radio Perjuangan Rimba Raya. Beliau sudah melaksanakan riset, dan dari literasi atau literatur yang ada, kita membaca bahwa sebelum agresi militer Belanda kedua, Radio Rimba Raya ini sudah ada di Aceh. Jadi pejuang Aceh di kala itu memang betul-betul cerdas, betul-betul sudah berpikir bagaimana informasi di kala itu. Karena saat itu Aceh memang aman, ya. Aceh memang tidak diduduki oleh Belanda. Nah, jadi waktu itu sebelum agresi, inisiatif dari pemerintah waktu itu, pemerintah Aceh atau pejuang-pejuang Aceh, ya mengadakan perangkat radio. Karena radio waktu itu kan sumber informasi, Bung Fikar, bukan seperti sekarang. Ya. Kita ingat juga masa-masa kita SMP dulu,
yang mendengar radio kadang-kadang dibawa ke kebun juga sambil ngutip kopi, Bung Pikar. Jadi kita bayangkan waktu itu bagaimana peran pentingnya, urgensinya radio di kala itu, sumber informasi. Jadi menurut literasi atau literatur yang kita baca, bahwa Radio Rimba Raya ini memang dibeli ya dari Singapura waktu itu. Ya mungkin inisiatif dari Panglima Militer Aceh Langkat dan Tanuh Karu waktu itu, ya. Dan dalam hal itu dikomandani oleh Kolonel Husin Yusuf dengan tim-tim yang ada memprakarsai bagaimana supaya radio ini bisa dibeli dari luar negeri dan dibawa ke Aceh. Jadi dulunya mungkin belum Rimba Raya namanya. Belum Rimba Raya, mungkin radio ini radio divisi 10 waktu itu, Bung Dika. Ini radio pejuang di kala itu. Mungkin begitu, Bung. Oke. Ya. Baik. Berarti radio ini adalah radio milik katakanlah radio milik divisi 10 yang komandannya Kolonel Husin Yusuf. Husin Yusuf. Iya. Husin Yusuf. Kabarnya perangkat radio ini sebelum sampai ke Bener Meriah, itu dulu pernah mau ditempatkan di Banda Aceh, kemudian di Biren, dan saya tidak tahu bagaimana kok tiba-tiba sampai ke Bener Meriah, ke Rimba Raya. Ya, terima kasih Bung Pikar. Jadi seperti kita baca di buku-buku sejarah yang ada, ini memang betul radio ini memang dibawa dulu ke Kutaraja, ya, karena pusat militer di kala itu kan di Banda Aceh sekarang di Kutaraja. Jadi di sana ditempatkan dulu sementara. Terus waktu itu karena agresi militer, jadi ini perkiraan pejuang-pejuang kita waktu itu, pejuang Aceh, tatkala perundingan tidak membuahkan hasil, ya, gagal dalam hal ini, karena beberapa perundingan Belanda ini selalu tidak tepat janji, ya. Nah, jadi dari pengalaman itu, mungkin para pejuang Aceh waktu itu berpikir, kalau sekiranya perundingan gagal, ya, ini jelas dari Sabang, Banda Aceh, pantai utara sampai ke Tamiang sana atau barat selatan sana. Ini kota-kota yang ada di Aceh kan semuanya di pinggir laut, Bung Bikar. Ya. Di pinggir laut. Nah, jadi kalau terkala ini perang jangka panjang, seandainya perang ini berlanjut, ya, perundingan batal, gagal, ya memang sangat tepat. Pejuang di kala itu mempersiapkan dataran tinggi Gayo menjadi pertahanan terakhir. Nah ini luar biasa. Jadi dibawa dulu dari Banda Aceh, dibawa lagi ke Biren. Biren merupakan kota juang, ya, pusat pengendalian operasi militer di kala itu. Ya, kita ketahui Bung Karno juga pernah ke Aceh dan pernah ke Biren. Ya, di Biren juga mungkin beberapa bulan di Biren karena posisi kondisi situasi Republik ini di kala itu memang ya tidak menentu. Jadi mungkin waktu itu para pejuang kita berinisiatif membawa perangkat ini, menyelamatkan perangkat ini ke dataran tinggi Gayo. Jadi waktu itu dibawa dulu ke Takengon, ya, dibawa ke Takengon karena bukan Rimba Raya sekarang, dibawa dulu ke Takengon. Kalau menurut sejarah itu diinapkan di Butul Kubu Takengon, ya, semalam di situ melihat situasi kondisi, apakah memang layak diamankan di Takengon? Karena seperti Bung Pikar sampaikan, ini radio intelijen. Radio perjuangan. Nah, jadi di atas langit, di bawah bumi pergerakannya. Radio bawah tanah, ya? Ya, di bawah tanah. Jadi tidak boleh tercium kepada Belanda. Nah, dan pernah kita dengar juga di bawah waktu itu dicoba ke Burbius Kecamatan Silih-Nara sekarang ini Aceh Tengah. Cuman kita belum tahu, belum ada bukti apakah sempat on air di sana atau tidak. Ya, jadi mungkin sempat, cuman dengan situasi kondisi mungkin pesawat Belanda memantau, mengintai siaran ini,
Ya mungkin waktu itu mengingat keamanan, jadi mungkin pejuang mengalihkan kembali ke koordinat Rimba Raya sekarang. Mungkin begitu, Bung Pikar. Baik. Di Rimba Raya adalah sebuah desa yang sangat terpencil. Artinya desa ini jangan dibayangkan sekarang. Bayangkanlah ketika pada tahun 1948, bagaimana situasi Rimba Raya, hutan lebat, dan sangat sulit dijangkau. Konon salah satu alasan kenapa perangkat ini dibawa ke Rimba Raya untuk menghindari kejaran pantauan monitoring dari Belanda. Itu kira-kira Bung Irman ya. Ya, Bung. Baik, boleh boleh diinformasikan tidak? Ini sekarang perangkat radio ini di mana, Bung Irman sekarang? Ya, jadi Bung Pikar seperti disampaikan tadi, perangkat radio kita, radio yang bersejarah ini berada di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Jadi memang baru-baru ini ada tim kita memonitoring, mengambil gambar ke Museum TNI Angkatan Darat. Jadi posisi radio, perangkat radio yang dinyatakan Rimba Raya, perangkat radio divisi 10 atau radio perjuangan Rimba Raya, ini berada saat ini di Yogyakarta, yaitu di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Jadi dia disimpan di sana menjadi salah satu koleksi Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta, Bung Pikar. Jadi aman di sana. Nah, jadi kita berencana, Bung Pikar. Bagaimana rencananya nih? Ya, rencananya kalau seizin atau doa kita semua, kita sudah menyampaikan usulan program kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, di Senayan waktu itu. Kita serahkan, ini loh maksud dan tujuan kita. Bagaimana ke depan kawasan radio perjuangan Rimba Raya itu bukan hanya sekedar tugu berdiri, bukan hanya sekedar monumen mati saja. Jadi kita berencana membuat museum di sana, Bung Pikar, ya, Museum Rimba Raya. Jadi di museum itu kita rencanakan ada dioramanya, ada gambar-gambar zaman dulu mungkin, ya, foto-foto pejuang-pejuang kita, terus ada mini teater, ya, mini teater dalam hal ini mungkin anak-anak didik kita nanti atau pengunjung baik dari luar yang berkunjung ke monumen atau ke tugu bisa menyaksikan film dokumenter yang dibuat oleh Bung Iqmal Gopi. Jadi mungkin itu tujuan kita, yaitu lebih ke edukasi, Bung Pikar, bagaimana supaya masyarakat atau anak-anak didik kita ngeh atau paham bahwa dari Aceh, dari dataran tinggi Gayo, dari koordinat Rimba Raya Bener Meriah, rupanya ini bukan sembarang koordinat, ya. Ini dari sini mengkanter apa yang disampaikan Belanda. Jadi kita sudah mengenal ini, Bung Pikar, jauh-jauh hari tahun 48, 49, hoax yang disampaikan Belanda kita sudah mengkanter di tahun itu. Jadi begitu, Bung Pikar. Baik. Saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa acara kita ini disiarkan melalui Facebook Serambi Indonesia dan beberapa Facebook yang lain, termasuk Facebook saya, Facebook Irman Shah dan lain-lain. Silakan di-share. Kemudian nanti siapa saja yang mau bertanya, ya silakan ditulis di kolom komentar. Nanti itu pertanyaan atau komentarnya saya akan bacakan. Kita punya waktu sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu, Bung Irman, ya. Jadi Radio Rimba Raya berada di titik koordinat Desa Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah. Sekarang ada sebuah tugu di sana yang dibangun, yang diresmikan pada tahun 1987, ya. Ya, 87-88. Ketika itu Bapak
Standar Arifin. 8788 oleh Bapak Bustanil Arifin, Menteri Koperasi dan Kabulok. Waktu itu ada Gubernur Aceh dijabat Profesor Ibrahim Hasan. Ya. Baik, Bung Irmansyah, ini diajukan dan berhasil menjadi nominator Anugerah Pesona Indonesia. Nah, apabila masyarakat ingin mendukung Radio Rimba Raya ini dalam API 2020, kira-kira seperti apa caranya? Ya, terima kasih Bung Pikar. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa benar meriah ada 2 nominasi yang masuk tahun ini, yang kita bahas sekarang ini Radio Perjuangan Rimba Raya. Jadi Panitia Anugerah Pesona Indonesia 2020 sudah memutuskan bahwa Radio Perjuangan Rimba Raya masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. Jadi ada beberapa ini Bung Pikar yang menjadi cara untuk mendukung. Ada juga yang menjadi melalui follow Instagram dari panitia Bung Pikar. Ya, jadi kita kalau punya Instagram, ya, kita ketik API, itu langsung keluar API Award. Jadi ada Instagramnya, kita tinggal like saja itu Bung Pikar, itu akan menambah persentase penilaian. Jadi kita berharap kepada seluruh masyarakat kita berada, ya masyarakat Aceh, baik yang ada di Provinsi Aceh ataupun di luar Provinsi Aceh, dimanapun di seluruh Indonesia atau di dunia ini, kita mohon dukungan dalam bentuk ya ke Instagram panitia. Jadi di sana nanti langsung tertera menunya, kita tinggal like. Ada juga melalui SMS Bung Pikar. SMS ini kadang-kadang masyarakat kita ya kan belum tentu semua pulsa ada pulsa ini Bung Pikar, karena lumayan urusan pulsa ya. Ya, urusan pulsa. Karena satu SMS juga 2.000 lebih juga itu Bung Pikar. Ya, jadi kita berharap di Instagram API Award itu kita hanya tinggal like saja. Mungkin itu Bung Pikar. Baik, itu salah satu cara dukungan publik untuk menjadikan Radio Rimba Raya ini bisa tampil sebagai pemenang utama dalam Anugerah Pesona Indonesia 2020 untuk kategori situs sejarah. Mungkin dikit saya sampaikan Bung Irmansyah, saya kembali ke cerita Radio Rimba Raya. Oke, silakan. Terlupakan tadi Bung Pikar, kalau melalui SMS ini jelas ini sesuai dengan ketentuan panitia. Ini kita sampaikan juga di sini. Kita ketik API dulu, API huruf besar, terus 12J besar, kirim ke 99386. Ya, kami ulangi, ketik API 12J, kirim SMS ke 99386. Jadi mungkin itu Bung Pikar. Ya. Oke, ini kita minta tolong kepada operator di Serambi untuk menayangkan poster cara mengetik, cara memberi dukungan kepada Radio Rimba Raya ini. Mungkin Bung Ahmad bisa minta tolong ya untuk menampilkan di screen nanti bagaimana poster untuk memberikan dukungan. Boleh ya ditayangkan nanti sehingga publik kita tahu mereka bisa mendukung, bisa memberi mengetahui cara memberikan dukungan sehingga Radio Rimba Raya ini bisa menang dalam kontes Anugerah Pesona Indonesia. Saya kembali ke cerita Radio Rimba Raya. Ini
sejarah radio ini saya kira belum diketahui secara luas ya. Bahwa jangankan barangkali di luar Aceh, di Aceh sendiri saya kira, atau di Bener Meriah sendiri saya kira, cerita ini belum begitu meluas. Kira-kira menurut Bung Irmansyah, langkah-langkah seperti apa yang ditempuh ya, sehingga cerita ini kan cerita sangat penting menentukan arah bangsa dan negara. Maksud saya, bisa kita bayangkan apabila suara Radio Rimba Raya tidak ada pada saat itu, saya kira Indonesia sudah tidak ada sesuai dengan klaim Belanda ya. Tetapi Indonesia hari ini ada karena ada suara bantahan counter dari Radio Rimba Raya. Tetapi seperti di cerita awal kita tadi, radio ini adalah radio intelijen, radio bawah tanah yang bergerak secara diam-diam. Sudah pasti publik tidak mengetahui. Ya. Nah, ini keadaan sudah di era 75 tahun Indonesia merdeka, tentu ini harus kita buka semua. Kira-kira menurut Bung Irmansyah, langkah apa yang penting kita lakukan selain membangun monumen? Membangun monumen, museum Rimba Raya itu salah satu cara ya. Mungkin ada cara-cara yang lain, apakah melalui memasukkan cerita ini ke dalam kurikulum materi sejarah bangsa Indonesia atau seperti apa? Ya, terima kasih Bung Fikar. Seperti disampaikan tadi, mungkin di pengantar kita tadi agak ketinggalan. Jadi radio perjuangan Rimba Raya kita ini merupakan radio intelijen, memang bergerak di atas langit, di bawah tanah. Ya. Jadi waktu itu mengkelabui Belanda, seolah-olah di Republik ini banyak siaran radio. Padahal satu saja itu waktu itu. Jadi waktu itu propaganda yang disampaikan oleh pejuang-pejuang di kala itu, ini radio ini beberapa panggilan sinyal ini, Bung Fikar, sebenarnya. Ada juga yang suara Merdeka Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, terus suara Indonesia Merdeka, Radio Rimba Raya, inilah suara Sumatera Radio Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia disampaikan juga, RRI di kala itu. Ya karena waktu itu RRI sudah habis waktu itu, Bung Fikar. Jadi yang diciptakan oleh pejuang, seolah-olah di Aceh ini atau di Indonesia ini banyak radio-radio. Banyak radio. Ya, jadi hanya Radio Rimba Raya di kala itu untuk memancarkan luas ke dunia luar. Itu kira-kira tambahan sedikit, Bung Fikar. Terus yang kedua, apa langkah-langkah yang kita lakukan? Seperti kita ketahui bahwa ini pintu gerbang masuknya melalui API, ya, Anugerah Pesona Indonesia. Kita berharap melalui ajang Anugerah Pesona Indonesia ini, insya Allah kita bisa menjadi juara, karena polling sementara ini, Bung Fikar, polling sementara. Republik Indonesia masih ada. Bahwa nilai kita masih Karena pemimpin Republik masih ada. Tentara Republik masih ada. Pemimpin Republik masih ada. Belum sampai di situ. Wilayah Ini masih Republik panjang masih sampai ada. Desember wilayah. Dan di sini adalah Aceh. Jadi tentunya dengan Aceh hari ini yang harus oleh Islam Indonesia, mudah-mudahan seluruh kita masyarakat Aceh ya dimanapun berada bisa memonitor. Halo Sudarsono. Ini juga hari ini langkah untuk bagaimana supaya radio Rimba Raya di Aceh mungkin kalau ada yang menyatakan radio Rimba Raya ini bohong atau tidak tinggal diam. Aceh itu kan Langsung nggak bangkit diduduki Belanda. semangat Itu dia normal itu. Ya. Yang lainnya ini sudah Kita duduki Belanda buktikan semua. kepada dunia Sumatera luar. Timur udah habis. Kita buktikan kepada bangsa ini. Tapanuli udah habis. Ya, Sumatera Radio Barat. Rimba Raya memang ini sangat-sangat berperan di saat agresi militer Belanda kedua di saat itu. Terus yang berikutnya mungkin langkah-langkah kita bagaimana supaya
Ya tentunya Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh secara khusus, atau seluruh stakeholder yang ada di Banda Meriah, di Aceh umumnya, ya, bagaimana supaya ini kita dukung, kita dorong, ya, kita dorong secara bersama-sama. Kita yakin anggota DPR RI kita, Forbes kita, anggota DPD kita yang ada di Senayan sana semua mendukung. Ya, buktinya sudah memberikan bentuk dukungan video singkat. Ya, jadi sekali lagi juga terima kasih kepada bapak-bapak di lembaga terhormat DPR RI, hormat kami dari Banda Meriah. Ya, terima kasih bapak-bapak yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk video pendek untuk mendukung Radio Rimba Raya ini menuju Anugerah Pesona Indonesia. Terus yang berikutnya Bung Fikar. Sebentar, ini Bung Irman, ini kita selingi dulu dengan apa namanya, ya tayangan video pendek kita. Baik. Ya. Republik Indonesia Merdeka. Karena pemimpin Republik masih ada, kebenaran Republik masih ada. Pemimpin Republik masih ada. Keluarga Republik masih ada. Baik, kita lanjut. Aceh itu kan tidak diduduki Belanda. Itu dia normal itu. Yang lainnya ini sudah duduki Belanda semua ini. Sumatera Timur udah habis. Cara Ya, memberikan dukungan Tapanuli udah habis. Sumatera Barat ini kota-kota besar udah duduki dia. dalam hal Dia begitu juga. Pekanbaru udah duduki. Jambi udah duduki. Bukit Tinggi dia duduki, Padang Panjang dia duduki, Payakumbuh dia duduki. Anda lewat di Payakumbuh kan. Tinggal Aceh yang tidak. Jadi Belanda tidak pernah mau masuk ke sana. Aksi militer pertama dia cuma di Medan aja, Medan, Padang, Palembang gitu. Aksi militer kedua tetap dia tidak berani ke Aceh. Di luar itulah kita ini semuanya. Aceh nggak di luar sama sekali. Belanda takut pergi ke sana. Rimba Raya ini kan menjadi penyambung lidah. Bagaimana luar negeri akui kalau tidak tahu bahwa begitu hebat perjuangan. Radio Rimba Raya memberitahu, ini perjuangan kami, ini. Ya itulah, kita dibantu oleh internasional. Internasional membantu Indonesia ini karena masih melihat Indonesia itu masih ada. Kalau sudah ada lagi, sudah dijajah Belanda. Karena kedua Rimba Raya. Aceh yang menjadi pelopor benteng Republik Indonesia waktu terdesak oleh Belanda di aksi militer kedua. Oke, saya kira itulah sebagai selingan ya pada sore hari ini video pendek, video singkat, video durasi singkat tentang perjalanan Radio Rimba Raya yang diusung ke ajang Anugerah Pesona Indonesia 2020. Ya, kita saksikan itu posisinya ada di tugu Radio Rimba Raya. Nah, ini silakan itu cara memberi dukungan. Nah, silakan dilihat
Anda tinggal mengetik API 2020 ya, API 2020. Kemudian ada beberapa kode yang harus dimasukkan dan kirim melalui SMS, lalu atau memberi tanda like di Instagram panitia dan media sosial yang lain ya, yang terkait dengan penyelenggaraan API 2020. Baik, Bung Irman. Halo. Oke, halo. siap. Ya, tadi Anda menyebut dukungan dari wakil-wakil rakyat kita di DPR RI dan di DPD RI. Sejauh mana sebetulnya dukungan atau harapan kepada mereka? Sekali lagi, Bung Fikar, kita apresiasi dan salut dan hormat kepada beliau-beliau di Senayan. Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Kita sangat terharu, sangat bangga, terharu bahwa ya kita ketahui memang Rimba Raya ini milik Aceh, milik bangsa ini, ya, dan dibuktikan dengan video-video pendek yang disampaikan oleh bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat di Senayan, ya, dan ini sudah viral di kita ini, ya, sudah mengeser, ya, baik itu di Facebook, di website pemerintah daerah, terus di Instagram dan lain-lain. Ini saya rasa sudah bergulir ini, Bung Fikar, sangat-sangat luar biasa, dan ini sudah tersosialisasikan kepada masyarakat bahwa memang betul-betul Bapak dan Ibu kita yang ada di Senayan ini mendukung secara penuh tentang keberadaan Rimba Raya ini, sampai legitimasi, Bung Fikar, sampai pengakuan dari bangsa ini. Nah, kita berharap sampai seperti itu, Bung Fikar. Tidak hanya beberapa waktu yang lalu Anda bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyerahkan dokumen, ya. Ya, betul. Nah, di dokumen itu apa itu isinya selain mungkin tugu tadi, monumen tadi, selain museum? Kita alhamdulillah ini dengan doa kita semua, dengan dukungan kita semua, baik stakeholder yang ada, ya, atau tim Rimba Raya yang ada di Jakarta, terus bapak-bapak, ibu-ibu yang di Senayan, alhamdulillah kita langkah kanan kemarin, Bung Fikar, mungkin ya. Ini luar biasa. Kita sebenarnya kemarin itu hanya menyampaikan tembusan kepada bapak-bapak kita yang ada di DPR, tembusan DID, ya, penyampaian DID, program usulan. Ya, DID. Ya, ada 3 DID yang kita sampaikan, Bung Fikar, ya. Yang pertama, pengembangan kawasan Radio Perjuangan Rimba Raya, dalam hal ini kita sampaikan tadi pembangunan museum. Terus yang kedua, DID Bapak Jokowi, apa ini, usulan museum Bapak Joko Widodo, karena beliau Bapak Presiden punya historis tersendiri di dataran tinggi Gayo dan Aceh, ya, kebetulan di ada juga di Taman Arboretum, ya, Museum Taman Arboretum Jokowi. Jadi Arboretum. Ya. Jadi itu 2. Yang ketiga, kita juga mengusulkan kepada Bapak Menteri satu lagi di film sejarah Radio Perjuangan Rimba Raya yang disutradarai Bung Iqbal Gopi. Jadi mudah-mudahan 3 ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat, Bung Fikar, dan doa kita semua, dan tentunya tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu di Senayan, Bung Fikar. Makanya kita tidak bisa terlepas dari beliau-beliau di sana, baik Bapak-bapak anggota DPR RI dan DPD RI yang asal Aceh. Ya, itu Bung Fikar. Saya mendengar dukungan juga datang dari pemerintah provinsi, ya. Saya pernah melihat video singkat dari Ibu PLT, ya, dari Ibu Ketua Tim Penggerak KK Provinsi Aceh. Ya.
Betul, betul. Jadi, ya, saya ya sedikit, Bung. Ya, terima kasih, Bung Fikar. Kebetulan waktu itu Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Aceh, dalam hal ini Ibu RT, ada kunjungan kerja ke Kabupaten Banda Meriah. Jadi beliau juga tergugah, ya, tertarik, terpanggil jiwanya. Ya. Jadi kita betul-betul memanfaatkan situasi itu, Bung Fikar, kita sampaikan, kita laporkan ke Bu RT, dan beliau sambut hangat, sambut baik, dan langsung kita ambil video beliau untuk mendukung Radio Perjuangan Rimba Raya ini dalam Anugerah Pesona Indonesia. Dan ada juga beberapa, seperti Pak Kepala Bapeda Provinsi Aceh juga mendukung, Bung Fikar. Ya, dan bapak-bapak yang lain. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi ada juga kita kita terima dukungan juga dari beliau. Dan banyak-banyak yang lain-lain. Baik. Dulu katanya radio ini pernah ditangkap di radio New Delhi, India, ya. Suara Radio Rimba Raya ini. Betul. Ya, pernah enggak ada usaha untuk datang ke India barangkali untuk mendapatkan dokumen itu atau seperti apa? Ya. Ini pertanyaan yang menarik dan sangat fundamental saya rasa, Bung Fikar. Jadi seperti kita sampaikan atau kita lihat di media-media, baik media nasional atau media online. Jadi setelah disiarkan ke dunia, kan ada beberapa yang menangkap ini, ya, atau di relay sampailah ke All India Radio. Ya. Jadi rupanya All India Radio atau India di kala itu, mereka lebih canggih sebenarnya, Bung Fikar. Lebih duluan canggih tentang radio. Ya, karena kalau menurut sejarah, ya, menurut sejarah, lahirnya RRI 11 September, hampir 1 bulan dari proklamasi kemerdekaan, lahirlah RRI. Ya, sebentar lagi RRI juga ulang tahun. Kalau di All India Radio atau radionya India, jauh sebelum 45 mereka ini sudah bagus penataan radio. Mereka sudah punya. Secara logika, teknologi di India di kala itu lebih canggih, Bung Fikar. Apalagi India kita ketahui Inggris yang menguasai. Inggris ini kan ya edukasi, pencerdasan yang diberikan. Ya, walaupun dijajah, cuman ya masyarakatnya atau jajahannya ini lebih cerdas. Ya, jadi secara logika ini kita pernah dengar dari Bapak Direktur Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak Sulaiman Yusuf. Jadi kebetulan beliau ini ada pertemuan di luar negeri, perkumpulan radio-radio yang ada di dunia. Ya, jadi beliau tanyalah ke pimpinan All India Radio di kala itu, menyampaikan ke pimpinan itu atau ke direktur utama All India Radio menanyakan tentang Radio Rimba Raya. Jadi di saat itu beliau langsung connect, ya, teringat ada katanya, ada tersimpan di dokumen suara ada di India. Ada di India, suara itu direkam, mungkin waktu itu piringan hitam mungkin dan lain-lain. Ya, beliau menyatakan ada. Nah, cuman bukan di kantor All Indianya, udah di arsip nasionalnya. Kalau kita ini udah di Jalan Ampera Raya sana, Bung Fikar, di arsip nasional sana mungkin. Gitu kira-kira. Ya, jadi waktu itu kebetulan ada duta budaya mewakili RRI dalam hal ini Indonesia waktu itu, ditunjuklah Benar Meriah sebagai perwakilan untuk acara di India di kala itu. Jadi rekan-rekan dari RRI ikut juga ke India waktu itu dan sempat ketemu dengan pimpinan All India Radio waktu itu. Dan sudah diarahkan ke museum sudah diarahkan ke arsip nasional mereka, Bung Fikar. Ya, cuman karena keterbatasan waktu kita tidak mungkin menunggu terlalu lama di sana, ya, rekan-rekan dari RRI. Kita berharap dukungan dari pemerintah provinsi nih, Bung Fikar.
ya Provinsi Aceh, bagaimana dibuat tim penelusuran itu, Bung Fikar. Ya, kalau ini berkenan Bapak PLT Gubernur, kita sangat harapkan itu. Ya, kita bentuk tim untuk menelusuri itu. Karena jejak ini kan menjadi bukti, fakta, ya. Fakta yang memang betul-betul sangat-sangat berharga bagi Republik ini. Jadi kita berharap dukungan dari Bapak PLT Gubernur Aceh, dalam hal ini Bapak Iriansyah, bagaimana supaya ini dibentuk tim penelusuran jejak suara, ya, suara radio, ya, suara radio yang ada di arsip India sana. Demikian, Bu. Oke, mudah-mudahan ya ini saya kira sebuah gagasan yang bagus dan bisa membuka lebih lebar lagi pintu sejarah ini. Bahwa memang ada arsipnya, suaranya itu, suara arsip dalam bentuk dokumentasi dalam bentuk suara itu ada tersimpan di radio India. Mungkin saja ada di negara-negara lain seperti di Myanmar barangkali atau di Australia atau di mana suara ini radio ini dulu bisa ditangkap dan ini bisa disusuri, betul. Ya, jadi betul sekali Bung Fikar. Jadi menurut Bung sutradara film dokumenter Radio Perjuangan Rimba Raya, beliau pernah menyatakan bahwa setelah selesai perundingan KMB, ya, jadi waktu itu perwakilan kita Bapak LN Palar, ya, mungkin waktu itu, ada tertulis di buku, beliau bawa kembali ini suara ini, ya, kembali dibawa kembali ke Indonesia untuk dibawa pulang, ya, ke tanah air. Cuman sampai saat ini kita hilang jejak ini, Bung Fikar. Kita nggak tahu lagi di mana keberadaannya. Jadi seperti Bung Fikar sampaikan, ya, seperti disampaikan tadi, mungkin ada di Myanmar, ya, atau di Filipina, atau di mana, ini kan harus kita telusuri. Cuman yang jelas ini, Bung Fikar, All India Radio sudah menyatakan, ya, sudah menyatakan ada di sana. Cuman ini kan perlu proses, Bung Fikar, perlu ya tim, ya, perlu waktu, perlu segalanya. Jadi tidak mungkin sehari dua hari mendapatkan dokumen itu, Bung Fikar, karena ini kan sudah ya dokumen 48, ya, sekitar berapa puluh tahun yang lalu, begitu, Bung Fikar. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, saya kira tidak terlalu sulit lah ya untuk menangkap suara-suara dengan, ya, saya tidak tahu teknologinya, tapi mudah-mudahan itu punya cara lah ya. Yang penting ada political will-nya dulu, bahwa ada satu kebijakan dari politik kebijakannya dulu lah untuk mendapatkan dokumen-dokumen ini. Ya, betul. Betul, Bung. Baik, kemudian bagaimana peran RRI, Radio Republik Indonesia, terhadap Radio Rimba Raya ini, Bung Irmansyah? Oh, ya. Jadi alhamdulillah, Bung Fikar, RRI Takengon. Sedikit saya ceritakan bagaimana berdirinya RRI Takengon. Ya, kita jelas balik sebentar. Ini sebenarnya konsep awalnya karena Radio Rimba Raya, Bung Fikar. Kita ketahui waktu itu Aceh Tengah termasuk di dalamnya Benar Meriah. Jadi mungkin pimpinan RRI di kala itu atau pemerintah di saat itu, ya, setelah diusulkan dibentuk RRI Takengon, ya, dan ini semuanya dengan dasar sejarah Radio Rimba Raya. Nah, jadi didirikanlah RRI di Takengon. Jadi dengan dasar sejarah itu, karena di kala itu Aceh Tengah masih pada umumnya, ya, menghargai sejarah RRI Rimba Raya, didirikanlah RRI Takengon. Selanjutnya, Bung Fikar, kita juga apresiasi kepada Bapak M. Rohanuddin, ya, terima kasih Pak. Ya, Pak M. Rohanuddin, ini Direktur Utama RRI, yang sebenarnya RRI Takengon secara
kerja atau wilayah siaran mencakup 3 kabupaten. Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Ini satu RRI. Pengecualian ini Bung Pikar, pengecualian untuk Kabupaten Bener Meriah. Ya, karena rimba rayanya ada di Bener Meriah, ya, ini tidak ada di Republik ini yang berdekatan, ya, Aceh Takengon dan Bener Meriah ini kan tidak kurang hanya 30 menit atau kurang, ya, karena jangkauan siarannya pun 3 kabupaten termasuk Aceh Tengah, Bener Meriah. Pengecualian ini Bung Pikar, pengecualian untuk Bener Meriah diberikan, ya, dibenarkan menghargai sejarah Radio Rimba Raya. Jadi Bapak M. Burhanuddin juga dengan rasa bangga, dengan rasa tulus, ya, di Bener Meriah juga harus didirikan RRI Radio Rimba Raya. Ya, namanya RRI Radio Rimba Raya. Jadi ini juga sangat luar biasa, Bung Pikar. Biasanya RRI dimanapun nama kota ini, Bung Pikar. Nama kota misalnya RRI Takengon, RRI Melabuh, RRI mana lagi ini ya, dan lain-lain. Khusus untuk Kabupaten Bener Meriah, khusus pengecualian ini nama radio, ya, Rimba Raya kita. Ya, ini luar biasa. Terima kasih Pak M. Burhanuddin dan jajaran. Ya, mudah-mudahan bisa segera didefinitifkan bagaimana supaya RRI Radio Rimba Raya juga di Bener Meriah bisa mengudara. Dan sekarang juga sudah mengudara, sudah menyiar. Cuman ini masih secara satu atap dengan RRI Takengon. Jadi masih koordinasinya masih RRI Takengon. Kita sudah siaran ini, Bung Pikar. Ya, ini walaupun dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Baru habis itu bergabung kembali ke RRI Takengon. Jadi alhamdulillah, Bung Pikar, sudah mantap. Nah, khusus untuk ulang tahun RRI tahun ini, saya mendengar ada satu kegiatan juga berlokasi di Tugu Radio Rimba Raya. Bisa diceritakan barangkali, Bung Irfan? Ya, jadi kemarin alhamdulillah kita juga sempat menghadap Bapak Direktur Dir PP di Jakarta di RRI, dan tentunya kita tetap koordinasi dengan Kepala Stasiun RRI Takengon. Jadi dalam rangka HUT RRI ke-75, jadi mengadakan acara perlombaan musikalisasi dan puisi, Bung Pikar, di Monumen Tugu Rimba Raya sana. Jadi pihak RRI Takengon dan Bener Meriah tentunya dengan dukungan kita dari pemerintah daerah, kita sangat apresiasi dan mendukung sepenuhnya. Dan ini dilaksanakan tanggal 9 September yang akan datang. Saya rasa sudah menghitung jam ini, Bung Pikar. Ya, ini persiapan sudah dilakukan secara teknis dari rekan-rekan RRI. Kita juga memberikan dukungan dukungan juga dalam hal ini bagaimana acara ini sukses, ya, ini suatu kebanggaan kita semua. Dan menurut Kepala Stasiun RRI Takengon, ini akan dihadiri oleh Porkopimda Aceh Tengah juga, Porkopimda Bener Meriah juga, dan diberikan waktu juga kepada bapak-bapak yang terhormat membacakan puisi ini, Bung Pikar. Ya, membacakan puisi. Ya, dalam hal ini ya puisinya Bapak Direktur RRI, Pak M. Burhanuddin, itu yang kita perlombakan, dan diharapkan, saya sudah dengar dari Pak Kepala Stasiun RRI Takengon, bagaimana kegiatan ini menjadi agenda tahunan. Nah, dalam setiap ulang tahun RRI, acara ini sudah acara tetap, Bung Pikar. Jadi ini kan sangat luar biasa juga ini. Nah, jadi mungkin tahun ini masih masih istilahnya kita lakukan dengan apa adanya. Cuman walaupun kita lakukan dengan apa adanya, antusias peserta ini saya rasa sudah sangat luar biasa juga ini, Bung Pikar, karena kita per grup ini dibuat, per grup, bukan perorangan. Jadi ini luar biasa juga ini. Alhamdulillah ini, Bung Pikar, antusias dari masyarakat sangat positif juga saya rasa, Bung Pikar. Demikian. Tentu dengan
memperhatikan protokol kesehatan. Oh iya, wajib. Ya, wajib. Artinya kalau tidak boleh berkerumun, menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan. Iya, wajib. Ya, jadi sedikit saya sampaikan, Bung Fikar, perlu saya luruskan bahwa terkait tentang protokol kesehatan kita sudah semuanya berkoordinasi, baik dengan gugus tugas, dinas kesehatan, pihak keamanan, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek, semua kita libatkan, Bung Fikar. Jadi yang tentunya ya seperti Bung Fikar sampaikan, tetap protokol kesehatan kita junjung tinggi. Demikian. Saya ingin mengaitkan Radio Rimba Raya ini dengan peluang pariwisata, Bung Irman. Kebetulan Anda ini adalah Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga. Kira-kira ada tidak, besar tidak peluang yang bisa diambil dari sejarah bangsa terkait Radio Rimba Raya ini dalam peningkatan kunjungan wisata ke Bener Meriah? Ya, sangat jelas sekali, Bung Fikar. Ini makanya kita mensosialisasikan dengan masif, mempromosikan dengan betul-betul gencar bagaimana monumen ini, monumen bersejarah ini diketahui publik, diketahui anak bangsa, sampailah ke pemerintah, dan ini terlegitimasikan dengan benar, ya, dan merupakan menjadi bagian sejarah bangsa ini. Ya, tentunya dengan hal itu terjadi, ini suatu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Aceh, bangsa ini, ya, karena Rimba Raya ini milik bangsa Indonesia, ya, bukan sejarah lokal ini, Bung Fikar, bukan sejarah kemukiman, ya, ini sejarah bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang punya, ya, tentunya tempatnya saja di Kabupaten Bener Meriah, Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh. Jadi tentunya dengan acara anugerah pesona, ajang anugerah pesona Indonesia ini kan ajang pariwisata sebenarnya, Bung Fikar, ya, memberikan memberikan informasi kepada wisatawan-wisatawan yang ada di luar bahwa situs sejarah bangsa ini ada loh di Bener Meriah, ada loh di Aceh, kan gitu. Jadi tidak menapik destinasi-destinasi yang lain atau objek-objek yang lain. Karena Bener Meriah bukan hanya situs sejarah, Bung Fikar. Banyak sekali potensi-potensi yang ada di Bener Meriah. Mulai dari pendakian Gunung Merapi, itu ketinggian 2.600 sekian mdpl, itu hampir tiap hari ada masyarakat kita yang naik ke puncak. Melakukan pendakian, ya? Iya, kecuali hari Jumat atau hari-hari besar lainnya. Nah, ini yang kita larang. Itu pun masih di bawah koordinasi kita, Bung Fikar, secara kepariwisataan. Terus ada air panas, sumber air panas. Banyak sekali sumber air panas. Mungkin karena vulkanologi di sini, gunung api, banyak bermunculan sumber air panas. Ini yang kita ingin eksplor atau kita ingin prioritaskan kembali. Kita bagaimana supaya sumber-sumber daya alam ini kita kelola dengan baik. Terus juga ada air terjun. Sebenarnya di Bener Meriah ini air terjun luar biasa banyak di kita ini, Bung Fikar. Luar biasa banyak. Nah, tahun lalu kita masuk nominasi juara juga, juara surga tersembunyi air terjun Tesaran Bidin. Itu yang sudah sudah juara tahun lalu. Ya, jadi ini juga ada yang baru kita temukan, ini air terjun yang baru. Ya, air terjun Berawang Tampu di Kecamatan Pitu Rimba Gayo. Satu kawasan juga dengan Rimba Raya juga ini. Ya, juga ada rafting elemennya. Kita bisa rafting, kita bisa menikmati gajah jinak, gajah liar. Ya, para layang juga bisa, Bung Fikar. Jadi banyak sekali destinasi yang ada di Bener Meriah. Jadi kalau menuju ke dataran tinggi, selain Bung Fikar, wisata kebun kopinya, ya, itu pas.
jelas sekali kopi andalan kita, ya. Ini kita suguhkan dengan yang terbaik, ya. Banyak kopi-kopi pilihan di kita. Selain itu banyak lagi, Bung Fikar. Baik, ini Benar Meriah sebuah sejarah, bukan hanya milik kabupaten, bukan hanya milik provinsi, tetapi milik bangsa Indonesia. Radio Rimba Raya telah memberi kontribusi yang sangat penting dalam kaitan menegakkan eksistensi negara bangsa yang kita cintai ini, sehingga dia muncul seperti sekarang. Anda tadi menyebutkan ada 3 DID yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Ya. Pembangunan taman atau kawasan museum, ya, Radio Rimba Raya, kemudian pembangunan Museum Arboretum Jokowi di Simpang 3, Ridlung. Ya, di kawasan itu juga, Bung. Oke. Kemudian pembuatan atau produksi film layar lebar sejarah Radio Rimba Raya. Ya. Saya ingin sedikit menyinggung Museum Arboretum Jokowi. Anda tadi menyebut bahwa Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, telah pernah hadir, bahkan bekerja dan minum kopi dari Benar Meriah. Ya. Kemudian hidup dan menetap di Benar Meriah. Bahkan dalam satu kesempatan Pak Presiden menyatakan Benar Meriah itu, Gayo itu adalah kampungnya yang kedua. Nah, kira-kira apa kaitan antara kampung kedua Pak Presiden dengan rencana pendirian atau pembangunan Museum Arboretum tadi? Ya, terima kasih Bung Fikar. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo punya historis tersendiri, ya, di Aceh, dalam hal ini di Benar Meriah. Jadi beliau seperti disampaikan tadi, di tahun 88 setelah selesai dari UGM Kehutanan, beliau memberikan ilmunya, menerapkan ilmunya kepada masyarakat yang pertama sekali ya mungkin di dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh. Dalam hal ini PT Krab Kertas Aceh di waktu itu, ya. Jadi beliau di perusahaan PT KKA bekerja di perusahaan itu tentang produksi PT Krab Kertas Aceh. Jadi Bapak Presiden hampir lebih 2 tahun, ya, di Benar Meriah, bagaimana merasakan kedinginan, sejuknya hawa Benar Meriah di kala itu. Beda itu kita rasakan sekarang dengan tahun 88, ini lebih terasa dinginnya, Bung Fikar, ya. Intinya sampai ke dalam. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden di saat meresmikan Bandara Rembele. Ya. Kenapa Upuh Ulen-Ulen ini tidak saya lepas? Kenapa Upuh Ulen-Ulen ini tidak saya lepas? Biar terasa ke dalam. Ya. Gayo ini, Aceh ini menjadi kampung kedua saya. Jadi beliau menyatakan langsung itu di peresmian bandara sekitar 3 tahun yang lalu, dan itu tempat kerja beliau. Ya. Lokasi bandara itu tempat aktivitas beliau waktu itu. Ya. Jadi tidak asing lagi bagaimana kawasan Baliatu atau Simpang 3 atau Benar Meriah atau Redlong di kala itu, yang sekarang ya bandara itu, ya malah beliau menyatakan ada rumahnya juga di situ. Sudah digusur kan gitu untuk kepentingan negara. Bandara, ya. Kepentingan bandara, beliau dengan rela, ya, mengikhlaskan rumah beliau juga dimanfaatkan untuk kepentingan bandara. Jadi katanya di ujung landasan, ya? Ya, di ujung sana, Bung Fikar, ya. Jadi juga beliau punya, cuman sekarang ini ya itu sudah menjadi bangunan bandara, dan alhamdulillah selain itu juga Bapak Presiden secara sosial kemasyarakatan waktu itu ya aktif
bukan hanya bekerja di perusahaan, aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar, baik secara budaya, olahraga, sosial ke masyarakat lainnya. Malah Bapak angkat beliau ada di sini. Nah, beliau masih punya bapak angkat di Kampung Baleatu, Kecamatan Bukit, sekitar 5 menit dari bandara. Ya, Bapak Aman Tursina. Jadi masih sehat-sehat walafiat beliau di Bener Meriah. Jadi kita kaitkan dengan Museum Arboretum Jokowi, ini saya rasa sangat relevan, ya. Sangat luar biasa. Jadi kita tidak menyangka dari bumi Bornitelong, dataran tinggi Gayo, muncul pemimpin Republik ini. Ini kan luar biasa, Bung Vika. Jadi saya rasa tidak terlalu lebay atau tidak terlalu berlebihan kita, ya, inisiatif kita membuat Museum Arboretum Jokowi Bener Meriah. Demikian. Arboretum ini kan sebuah taman yang berisi tanaman-tanaman, ya. Betul. Banyak tanaman dari beberapa jenis, mungkin dari pinus dan lain-lain, ya. Nah, saya kira ini menarik lah. Saya kira di Aceh belum ada satu taman arboretum, ya. Kalau ini memang terjadi, saya kira ini adalah salah satu yang pertama adanya taman arboretum seperti itu barangkali, tapi saya tidak tahu. Baik, kabarnya di kawasan itu juga ada taman budaya, Bung Irman. Iya, jadi di kawasan ini, Bung Fikar, ini sudah kita kombinasikan taman budaya dan taman arboretum. Ya. Jadi pinus-pinus ini waktu itu ditanam atau dibawa dari beberapa negara. Kalau kita prediksi itu pinus sudah berumur ya 30 tahun atau lebih, malah 40 tahun, itu sudah tingginya sekitar ya hampir 70 meter. Ini kita kombinasikan dengan taman budaya kita, Bung Vika. Rumah adat kita, ada juga taman ada juga lokasi untuk olahraga, stadion mini. Terus di bawah pinus tadi ada taman panggung terbuka, ya. Ada jogging track juga di sana. Ya, yang jelas kita kalau menyampaikan melakukan pertunjukan baik atraksi budaya, didong, saman, tari guel, sedati, dan budaya-budaya yang lainnya, ini sangat tepat, Bung Vika. Ya, jadi di bawah karena tempatnya memang tersedia. Pinus Arboretum ada panggung terbuka, ya. Panggung pertunjukan terbuka di sana sangat betul-betul luar biasa, ya. Jadi kita berharap setelah selesai pembangunan itu kita akan diresmikan oleh Bapak Bupati, Bung Vika, untuk penggunaan. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa hadir kembali di sana untuk baca puisi, ya. Kita doakan. Hujan ini, Bung Fikar, hujan, maaf. Enggak apa-apa. Suara Anda terdengar ini, terdengar penuh semangat. Baik, Bung Irman, saya akan membacakan beberapa komentar yang masuk di di kolom komentar Facebook Serambi Indonesia. Ada dari Hap Lala, radio tertua di Aceh, katanya. Ya, ini tentang Radio Rimba Raya. Ya, benar. Ini radio tertua di Aceh. Setelah RRI diklaim oleh Belanda, ya, kemudian ada radio suara lain, sebuah radio yang dipancarkan dari hutan rimba Bener Meriah, Tanah Gayo, Dataran Tinggi Gayo, radio milik Divisi 10, menyatakan membantah kabar hot dari Belanda tersebut. Kemudian ada Muhammad Zakaria. Beliau berkomentar, semoga
Rimba Raya menang dalam API 2020. Biar Tugu ini lebih baik sehingga jadi wisata sejarah. Ya, ini kita harapkan agar monumen Radio Rimba Raya ini yang diajukan oleh Kabupaten Bener Meriah untuk kategori situs sejarah bisa memenangi kontes atau ajang Anugerah Pesona Indonesia 2020. Kita harapkan, karena ini akan diumumkan bulan Desember, Bung Irman ya. Desember apa Januari? Baik, kemudian Miko Mutuah. Ini Miko Mutuah memberikan gambar goat jempol. Wah, mantap. Lalu ada Rajali Raja. Rimba Raya harus dibangkitkan dan dikembalikan seperti sedia kala sebagai penghargaan atas perjuangan Aceh dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ini artinya bahwa radio ini harus dikembalikan lagi, diberi tempat, diberi ruang, sehingga semua anak bangsa mengetahui peran dan sejarah dari Radio Rimba Raya ini, bagaimana radio ini memberi eksistensi yang penting menyelamatkan Indonesia, membantah berita hoax dari Belanda. Itu saya kira beberapa komentar yang bisa saya baca dari kolom komentar radio diskusi kita pada sore hari ini di serambinews.com. Bagaimana hujan? Masih deras? Deras sekali, Bang Fikar, deras sekali. Ya, memang ya mudah-mudahan ya hujan itu adalah rahmat ya. Hujan rahmat hingga memberi kesejukan. Melalui hujan akan menyemai kembali tanaman, tumbuhan, melembutkan tanaman, melembutkan bumi, dan di atas bumi dari permukaan tanah itu akan muncul kembali tanaman-tanaman baru dan mekar, bunga mekar, kemudian menjadi buah, kopi-kopi menjadi bisa kita panen kembali. Ini mau masuk panen kopi bulan Oktober. Ya, betul. Nah, ini bagaimana kira-kira ini dalam menghadapi panen kopi Oktober ini? Tahun ini barangkali ada kegiatan yang bisa diselenggarakan dari Dinas Pariwisata terkait dengan kegiatan menyambut panen kopi. Kalau dulu kita pernah bikin itu Desember kopi, mungkin sekarang kita mau bikin, tapi keadaan ini seperti apa, Bung Irman? Ya, betul sekali, Bung Fikar. Pertama sekali terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberikan komentar. Ini kami sangat apresiasi sekali. Bagaimana supaya Rimba Raya kita ini tetap membara terus, ya, dan jaya sampai dunia ini berakhir. Jadi terima kasih sekali kepada saudara-saudara yang sudah memberikan komentar, atau yang menyaksikan di Facebook serambinews.com. Ya. Ini kami sangat apresiasi. Terus yang berikutnya, Bung Fikar, ini posisi hujan lebat sekali, sangat lebat. Seperti disampaikan Bung Fikar tadi, mungkin ini sudah masuk musim penghujan, ya, yang tentunya tanaman kita, kopi kita, ya, dengan hujan ini segera matang atau segera panen. Ya. Jadi sebenarnya untuk menyambut setiap tahun panen kopi, kita sebenarnya melaksanakan kegiatan, Bung Fikar. Cuman dengan situasi kondisi saat ini nampaknya agak kurang tepat, ya, karena situasi kondisi di kita juga masih keadaan yang belum begitu stabil tentang COVID, ya. Jadi mungkin tahun ini, Bung Fikar, ini kita pending dulu, Bung Fikar, ya. Ya, kita pending sementara. Jadi mudah-mudahan di tahun depan lagi kita akan programkan. Nah, ini mohon dukungan juga ini.
barangkali tahun ini kita lakukan pesta panen kopinya secara virtual. Virtual saja. Nanti kita selenggarakan katakanlah pembacaan puisi kopi tapi secara virtual. Virtual ya. Ya, kemudian ada dialog kopi secara virtual. Ya. Kemudian kalau itu mungkin bisa kita secara virtual mungkin kita harus lakukan juga, Bung Fikar. Ya. Demikian juga dengan dialog-dialog dan lain-lain. Walaupun secara langsung kita tidak bisa, ya mungkin virtual kita akan lakukan juga itu. Betul. Ya. Jadi kita akan bikin pembacaan puisi, musikalisasi puisi kopi secara virtual, kemudian dialog kopi secara virtual, kemudian barangkali lomba pertunjukan seni puisi secara virtual. Ya, pokoknya tahun ini kita selenggarakan serba virtual. Baik Bung Irmansyah dan juga saudara-saudara, kawan-kawan, rekan, sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan percakapan kita ini, itu di layar screen, di layar monitor, di layar screen Anda itu sudah tertera bagaimana cara voting, memilih Radio Rimba Raya. Di sana sudah tertulis cara votingnya adalah ketik API, ya, ketik API, bisa dibaca di layar screen, ketik API spasi 12J. Nah, kirimkan ke 99386. Terbaca ya? Mudah-mudahan terbacalah. Ya, kemudian di sana juga ada cara untuk melike dari media panitia dari API ini. Ya, mudah-mudahan. Baik, Bung Irmansyah, saya kira karena suasana Bener Meriah sedang hujan lebat, barangkali tidak terlalu kondusif untuk kita Anda kita berdialog lagi pada sore hari ini, tetapi saya kira kegiatan ini akan sangat penting. Dan sebagai hadiah dari saya akan membacakan satu puisi berjudul Rimba Raya, Bung Irman. Boleh ya? Baik, ini ya. Ini puisi ini saya tulis dan saya bacakan di Tugu Radio Rimba Raya pada bulan berapa ya? Pada 9 Februari 2017. Ketika itu hadir Pak Dirut RRI ya, Pak Rohanuddin. Ya. Rimba Raya. Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Batavia dan Radio Hilversum angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba Raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu, lantang suaraku, menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyatakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 192.561 meter, dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba Raya. Sesekali aku mengirim pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirim kami beras dan mentega.
Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker radio merek RS 12 inci, jam tangan Vadek buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9 kali 7 meter yang sepi, aku teriakkan tanpa henti. Dari petang hingga pagi, Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Aku ingat betul, tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda. Selamat sampai Sungai Hiu, dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda, ditandu ke Burnibius dalam perjalanan penuh rahasia, berpindah ke belantara Rimbaraya. Dari pucuk tanah gayo suaraku lantang dalam 5 bahasa, Arab, Cina, Eropa, Urdu, dan Belanda. Meneriakkan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60607-318. Teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Jogja. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Terima kasih, Bung Irman. Ya, terima kasih Bung Fikar. Ya, saya kira dengan puisi itu adalah penutup dari pertemuan kita ya. Ya. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum acara ini kita tutup. Ya, terima kasih Bung Fikar. Sekali lagi kepada seluruh saudara dimanapun berada masyarakat Aceh, baik dari Sabang sampai ke Tamiang, sampai ke Singkil, sampai ke Pulau Banyak, dan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan di seluruh penjuru dunia, kami mohon dukungan saudara-saudara dalam bentuk voting atau kirim SMS seperti disampaikan. Mari kita sama-sama mendukung sejarah bangsa ini. Mari kita mendukung sejarah Aceh ini. Salah satu kontribusi Aceh untuk Republik ini yaitu Rimba Raya. Dari kontribusi-kontribusi yang lain. Jadi kami berharap doa, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, lebih khusus masyarakat Aceh dimanapun berada. Mari kita mendukung Tugu Rimba Raya ini menjadi juara dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengucapkan apresiasi kepada Serambi Indonesia, serambi-indonesia.com, yang sudah memfasilitasi acara dialog ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih, penghargaan kepada serambi-news.com Banda Aceh. Jadi kami sangat bangga sekali, sangat terharu sekali. serambi-news.com memberikan memfasilitasi ya atau memprakarsai acara ini.
kami sangat salut dan apresiasi kepada pimpinan SerambiNews.com. Terus yang berikutnya, Bung Fikar, Ya. yang terakhir mungkin, seperti yang disampaikan tadi, ini tidak cukup sampai di api, Bung Fikar. Ya, perjuangan kita juga seperti yang kami sampaikan, tidak bosan-bosan saya sampaikan, tidak luput dari dukungan bapak-bapak anggota terhormat di Senayan, ya, baik DPR RI dan DPD RI. Jadi kami juga sangat berharap sekali bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat, kami tetap meminta dukungan, ya, pemikiran dari bapak-bapak yang ada, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Senayan untuk melegitimasi, ya, untuk mendorong pemerintah bagaimana jangan hanya pembangunan, pengakuan pemerintah dalam hal ini Republik Indonesia dalam legitimasi Radio Perjuangan Rimba Raya menjadi bagian sejarah bangsa ini, Bung Fikar. Jadi kami sangat menaruh harapan kepada bapak-bapak yang terhormat dan ibu yang terhormat di Senayan, Jakarta. Mungkin itu Bung Fikar yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala penyampaian yang kurang berkenan dan terima kasih sekali lagi kepada stakeholder yang ada dan terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah menyaksikan melalui Facebook dan kami minta dukungan sekali lagi. Kami mengharapkan saran dan pendapat, kontribusi untuk membangun bagaimana pemikiran-pemikiran ke depan. Kami sangat menunggu hal itu. Jadi mudah-mudahan Bung Fikar dengan acara ini, ya, ini mudah-mudahan makin memperkuat semangat Rimba Raya untuk menang dan terlegitimasikan. Demikian Bung Fikar. Sekali lagi terima kasih berizin, terima kasih. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah kata penutup dari Bung Irmansyah, Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bener Meriah, menyerukan kepada segenap masyarakat Aceh, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di seantero dunia, di mana saja Anda berada, untuk memberikan dukungan kepada Radio Rimba Raya, sehingga bisa menang dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2020 yang akan berakhir pada Desember 2020 nanti. Cara memberi dukungan sudah tertera di layar monitor, di screen. Silakan ikuti cara yang seperti yang sudah kita tuliskan di sana. Dari saya pada saat siaran ini berlangsung, saya berada di Kabupaten Bogor, Gunung Putri, Bogor, dan Bung Irmansyah berada di Kabupaten Bener Meriah, dan operator acara ini berada di kantor pusat Serambi Indonesia di Banda Aceh. Jadi begitulah dunia virtual kita, bisa terhubung dengan mudah dengan bantuan teknologi. Anda dekat, saya dekat di layar monitor dan juga di hati. Baik, itu saya kira kalimat kunci dari kita. Mari kita saling dukung, saling memberi apresiasi dan memberi rasa cinta kepada sesama kita. Bisa dibayangkan segenap rakyat Aceh, 5 juta rakyat Aceh saling memuji, saling memberi cinta, saling kita mengasihi, maka bahagialah kita. Mari kita tebarkan kebahagiaan, keindahan, dan kesejukan di tanah Nanggro Indatu kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita insya Allah akan bertemu kembali dalam episode berikutnya. Masih berbicara tentang kebudayaan, pariwisata, dan seni. Saya, Fikar W. Eda, dan Bung Irmansyah, dan atas nama Serambi Indonesia Group, SerambiNews.com, Serambi Indonesia, TV Serambi, dan beserta seluruh jajaran dan jaringan media sosialnya menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada. Tentara Republik masih ada. Pemimpin Republik masih ada. Wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh. Halo Sudarsono, halo Palar, halo Baranis, kirim kami mentega, susu, atau beras. Aceh itu kan tak diduduki Belanda. Ini dia normal itu. Yang lainnya ini sudah duduki Belanda semua ini. Sumatera Timur udah habis. Ya, Tapanuli udah habis. Sumatera Barat ini kota-kota besar udah duduki dia. Riau pun begitu juga. Pekanbaru udah duduki. Jambi udah duduki. Bukit Tinggi dia duduki, Padang Panjang dia duduki, Payakumbuh dia duduki. Anda lewat di Payakumbuh kan. Tinggal Aceh yang tidak. Jadi Belanda tidak pernah mau masuk ke sana. Aksi militer pertama dia cuma di Medan aja, Medan, Padang, Palembang gitu. Aksi militer kedua tetap dia tidak berani ke Aceh. Di luar itulah kita ini semuanya. Aceh nggak di luar sama sekali. Belanda takut pergi ke sana. Raya ini kan menjadi penyambung lidah. Bagaimana luar negeri kalau tidak tahu bahwa begitu hebat perjuangan. Radio Rimba Raya memberitahu ini perjuangan kami. Kita dibantu oleh internasional membantu Indonesia ini karena masih melihat Indonesia itu masih ada sudah ada lagi jajah Belanda karena kedua ibarat Aceh yang menjadi pelopor benteng Republik Indonesia terdesak oleh Belanda di aksi militer.